ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 47, yang pakai kitab nomornya 12. Ada yang 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wala takshif aurataka qoblal intihai ila maudhi'il julusi fa'idan tahaita ilaihi fakshif thawbaka syai'an fa syai'an illa anta khofa tanajjusa thawbika fatar fa'ahu biqadri hajatika thumma asdilhu kadzalika qabla intisobika. Udah tuh. Tadi wala taksyib ya, itu jadi fi'il nahi namanya. Wala taksyib aurataka, dan jangan kamu buka auratmu qoblal intihai, sebelum kamu sampai ila maudhi'il julusi, ke tempat duduk, atau kalau yang jongkok ke tempat nongkrong. Iya, ke kloset. Kloset bukan yang buat cuci tangan, itu kloset. Hah? Wastafel itu mah ya. Keset itu. Udah. Kalau yang duduk ya ke tempat duduk, kalau yang nongkrong berarti ke tempat nongkrong gitu. Tempat ngopi. Tongkrongan itu. Jangan kamu buka auratmu sebelum kamu sampai ke tempat duduk. Jangan sampai buang airnya masih 10 meter lagi. Udah kita angkat aja begitu. Iya, misalkan ini lagi ngaji, ada yang pengen buang air ke sana ke WC sekolahan, dari sini udah ngangkat sarungnya gitu. Jangan dulu. Kalau udah sampai ke tempat buang airnya baru udah buka auratnya gitu. Apa Pak Guru? Udah kebelet. Cuma dari rumah udah ngangkat aja gitu. Dari depan pintu udah ngangkat sarung aja. Fa'idan tahaita ilaihi, maka apabila kamu telah sampai kepadanya, intahaita, kamu telah sampai ilaihi kepadanya, fakshib thawbaka syai'an fa syai'an, maka bukalah pakaianmu sedikit demi sedikit. Bukanya juga pelan-pelan gitu. Maka bukalah pakaianmu sedikit demi sedikit. Illa anta khofa tanajjusa taubika, kecuali jika kamu takut terkena najis oleh pakaianmu. Kalau oleh terkesannya jadi fa'il ya. Kecuali jika kamu takut pakaianmu terkena najis. Udah tuh. Hah? Apa, Pak? Yang mana? Hah?
intahaita. Intaha yantahi intihaan. Intahanya ditasrif. Intaha intahaya, intahu intahayat, intahayata, intahaina, intahaita. Jadi intaha wazannya infa'ala, yanfa'ilu. Atau ifta'ala. Ifta'ala jadi intaha. Alif sama taknya tambahan, sulasi mazid 2 huruf. Intahaita. Jadi wazannya ifta'ala. Kalau dibuang alif sama taknya jadi nahyun. Kalau alif sama taknya dibuang jadi naha. Jadi intahaita itu fi'il madi, domirnya domir anta. Intaha, intahaya, intahu, intahat, intahayata, intahaina, gitu. Intahaita. Faida intahaita, satu lagi deh. Illa anta khofa tanajjusa taubika, kecuali jika kamu takut pakaianmu terkena najis. Fatar fa'ahu biqadri hajatika, maka kamu angkat sesuai kebutuhanmu. Kalau emang enggak takut terkena najis, bukanya sedikit aja, tadi syai'an pa syai'an, sedikit demi sedikit. Kalau takut terkena najis, silakan diangkat, tapi sekedar kebutuhan aja. Yang biasanya kita mau udah sampai pinggang begitu ya, ngangkatnya udah. Hah? Buat tutupin pala kalian begitu. Kalau emang nggak takut terkena najis, ngangkatnya sedikit aja. Kalau emang takut terkena najis, maka angkat biqadri hajatika, sesuai kebutuhanmu. Sayaan sesuatu, ya sedikit demi sedikit. Ya mentang-mentang sayaan sesuatu, sesuatu, maka sesuatu gitu. Sesuatu maka sesuatu gitu. Tumma asdilhu kadalika qabla intisobika. Kemudian turunkan, asdilhu turunkan, kadalika seperti itu, qabla intisobika sebelum tegaknya dirimu, sebelum bangunnya dirimu. Ketika kita mau jongkok, ngangkat pakaiannya sedikit-sedikit, atau kalau takut ya kita angkat sesuai kebutuhan. Kemudian sebelum kita bangun, kita turunin dikit-dikit gitu. Jangan diri dulu baru turunin gitu. Ya atau kalau tadi dah, kalau emang takut terkena najis ya udah diri dulu baru turunin gitu. Jadi ngangkatnya sedikit-sedikit, nuruninnya sedikit-sedikit. Udah tuh. Jelas, cukup. Wala tastaqbilis syamsa walal qamaro bi'aini baulin wa ghaitin inda tulu'ihima au ghurubihima biduni satirin kasahabin wala ba'sa 'alaika bistidbarihima. Wala tastaqbilis syamsa walal qamaro, dan jangan kamu menghadap matahari dan juga
Jangan menghadap ke bulan bi'aini baulin, ketika pipis, wagoitin dan wagoitin Hah? Apa? Jangan menghadap matahari dan jangan menghadap bulan ketika pipis dan Tapi ini mah kalau yang buang airnya di bulakan, di kebun. Kalau yang di kamar kayak kita mah kagak usah takut. Inda tulu'ihima, ketika terbit keduanya, au ghurubihima, atau ketika terbenam keduanya. Biduni satirin, tanpa adanya penutup, tanpa adanya aling-aling. Kasahabin, seperti awan. Hah? Sahabin, awan. Kalau teduh nggak apa-apa. Itu gue kalau buat tadi lagi-lagi kalau buang airnya di bulakan. Gitu. Di kober. Disumpahin orang-orang di kuburan ntar. Udah tuh. Ya biar nggak kepanasan. Kalau ngadepin matahari kan kepanasan. Silo. Hah? Apanya? Ongkoh nggak dijemur matahari aja udah hitam gitu. Apalagi dijemur matahari, gesang pisan. Wala ba'sa 'alaika bistidbarihima, dan tidak mengapa atasmu membelakangi keduanya. Ini yang dianjurkan untuk ditinggalkan, itu menghadap matahari dan bulan ketika terbit dan ketika terbenam. Udah tuh. Wala tastaqbilil kiblata wala tastadbirha. Tastaqbil jazam, tastadbir jazam. Tadi fi'il nahi ya. Fastiqbalul kiblati wastidbaruha bi'ainil farjil khariji minhul baulu awil itu walau ma'a adamil istiqbali bisodri. Ketinggalan nggak barisnya? Kecepatan nggak Pak Guru? Pas ya? Segitu? Nggak ketinggalan? Walau ma'a adamil istiqbali bisodri li'ainil kiblati bi ghairi satirin hala qada'il hajati haramun fi ghairil muaddi laha wa bisatirin khilaful aula sawa'un kana bisohro'a au bibinain. Tartain dulu. Wala tastaqbilil kiblata wala tastadbirha, dan jangan kamu menghadap kiblat
dan jangan membelakanginya. Fastiqbalul kiblati, maka menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakanginya, bi'ainil farji, dengan kemaluan. Artinya ini dengan benda kemaluannya gitu, bi'ainil farji. Kan ain itu zat. Bi'ainil farji, dengan kemaluannya, dengan bentuk kemaluannya. Al khariji minhu al baulu awil go, itu yang keluar darinya pipis atau ee. Walau ma'a adamil istiqbali bisodri, sekalipun tidak bersamaan dengan menghadap kiblat dengan dada, menghadap dengan dada, li'ainil kiblati, ke arah kiblat, bi ghairi satirin, tanpa adanya penutup atau aling-aling, hala qada'il hajati, ketika buang hajat, haramun, itu hukumnya haram. Fi ghairil mu'addilaha, pada selain tempat yang disiapkan untuknya. Itu. Meskipun dadanya nggak ngadep kiblat, cuma kemaluannya doang ngadep kiblat, dibelokin gitu. Orangnya menghadap ngalor, itunya dibelokin, bi'ainil farji. Atau sebaliknya, kan dadanya ngadep kiblat, kemaluannya dipelencongin, itu nggak jadi masalah malah. Jangan sampai kemaluannya yang ngadep kiblat begitu. Apaan? Ya kalau laki, kalau perempuan mah kagak bisa. Gimana melengosinnya? Laki-laki ini mah yang bisa melengosin mah. Bisa dia pakai selang. Itu kalau tempat yang tidak disiapkan untuk buang air dan tanpa aling-aling gitu. Haram hukumnya. Kalau sampai kemaluan kita ngadep ke arah kiblat di tempat yang tanpa aling-aling dan tempat yang bukan disiapkan untuk buang air. Wa bisatirin, dan jika dengan penutup, khilaful aula, hukumnya dianggap meninggalkan yang utama. Sawa'un kana bisohro'a, sama saja keadaannya di bulakan, au bibinain, atau di dalam bangunan. Apa? Jadi kalau ada penutupnya itu nggak haram hukumnya, cuma khilaful aula gitu. Oke, kayak toilet kita itu kan memang tempat yang disiapkan untuk buang air dan ada penutupnya, ada dindingnya. Itu kalaupun tempat nya ngadep ke arah kiblat itu nggak jadi masalah, cuma khilaful aula, meninggalkan yang utama. Nggak haram, nggak hukumnya. Emang tempat tanahnya tibang 20 meter, buat WC-nya kalau dipelencongin ke arah kiblat ini makan tempat. WC-nya udah gede ini. Udah dah, kita sesuai sama tempatnya meskipun nggak ada kiblat gitu. Itu gak jadi masalah kalau ada dindingnya, ada penutupnya. Cuma khilaful aula, meninggalkan yang utama. Utamanya tetap aja kalau bisa jangan sampai ngadep kiblat tempat itunya.
Nggak bagi bang. Ngadep kan tadi kan wala tastaqbilil kiblata wala tastadbirha. Ngadepinnya haram, belakanginnya pun haram. Gitu. Makanya biasanya udah toilet biasanya tempat nongkrong itu kalau nggak ngadep ngalor ya ngadep ngidul biasanya. Meskipun ada dindingnya, kalau kita udah biasanya ngalor ngidul. Gitu. Pak Guru. Tapi kan kalau ada dindingnya nggak jadi masalah, nggak haram hukumnya. Cuma khilaful aula aja. Biasanya ngomong apa? Nongkrongnya aja. Nongkrongnya? Nongkrong. Kan pijakannya lain. Tempat injekan kakinya itu. Nyaman lagi. Nggak kan kalau dulu misalkan kayak di pesantren kan dulu tengah-tengahnya empang tuh. Kalau kita nongkrong di belah belor atau belah bekidul kan susah tuh. Belah bekidul kan tempat ngaji tuh. Otomatis kan di belah kulon kan kita nongkrongnya. Gitu. Itu kalau nggak ada temboknya itu haram. Tapi kalau ada temboknya nggak jadi masalah, cuma khilaful aula gitu. Di kamar belakang saya takut. Karena kalau ada tembok saya mandi di kuburan. Tembok kan sampai kuburan. Untung ada temboknya. Udah tuh. Amma fil muaddi fa khilaful afdoli insahulal adulu anil kiblati. Amma fil muaddi adapun pada tempat yang sudah disiapkan fa khilaful afdoli maka hukumnya hanya meninggalkan yang afdol. Itu nggak jadi masalah. Cuma afdolnya kalau bisa ngadepnya ngalor ngidul. Jangan sampai ngadep kiblat atau belakangin kiblat. Gitu, kalau bisa. Afdolnya. Kalau di tempat yang sudah disiapkan. Ya tadi dah toilet di rumah kita masing-masing itu kan muaddi namanya tuh, tempat yang memang sudah disiapkan untuk buang air. Insahulal adulu jika mudah berpindahnya anil kiblati dari arah kiblat. Kalau memang gampang mindahinnya atau tadi kalau dilihat bikin WC-nya ini tempatnya rada legaan, ya udah afdolnya jangan sampai ngadep kiblat atau belakangin kiblat. Tapi kalau memang tempatnya terbatas, emang tanahnya udah kagak lagi gitu. Bikin toilet romana ke sono mentok sini mentok, ini pasnya cuma ngadep kulon ngetan doang, ya udah gitu. Kalau emang tempatnya sulit untuk memindahkannya dari arah kiblat gitu. Dari situ Kiai, nambahin nggak cukup? Pak Guru enggak? Pak Guru enggak? Cukup? Bang RT kali? Enggak? Kiai, cukup. Bang Mak? Udah, terusin. Wal muradu bistidbaril kiblati. Ini Mang Cen nih, samping Kiai itu kosong tuh. Wal muradu bistidbaril kiblati kashfu duburihi ila jihatiha hala khurujil khariji minhu. Wal muradu bistidbaril kiblati, dan yang dimaksud dengan membelakangi kiblat kashfu duburihi ila jihatiha, yaitu membuka kemaluan belakangnya, membuka bagian duburnya ila jihatik,
ila jihatiha, ke arah kiblat. Hala khurujul khariji minhu, ketika keluarnya sesuatu yang keluar darinya, dari dubur. Ketika keluar itu nya sengaja dihadapin ke aduk. Sengaja dihadapin. Hala khurujul khariji minhu, ketika keluarnya khariji, sesuatu yang keluar, minhu, darinya. Hah? Apa? Mau Ci? Ya kayak Mang Kenjun misalkan dia kalau anu ke sawah tuh kebelet, dia buang air di kali, kan tuh kali kalau nongkrong di pinggiran ngadep ngulon tuh. Gitu. Itu nggak boleh tuh. Dia mah sambil jalan. Sambil jalan. Emang ngaku juga. Faman qadul hajataini ma'an lam yajib alaihil istitaru min jihatil kiblati faqat in istaqbalaha au istadbaroha. Oh beda ya cetakannya. Hah? 13 kali bareng sama yang ono no. Sama yang belakang. Hah? Ini sering berpetakan ngomongin. Itu benar ada lamnya itu di kitab, lam yajib. Iya, kalau yang di kitab itu cetakan itu ada lamnya Bang. Ada lamnya. Faman qadul hajataini, orang yang membuang dua hajatnya sekaligus, bareng-bareng, buang air kecil juga, juga gitu. Emang kalau pasti bisa. Biar double. Biar double. Ma'an, berbarengan sekaligus. Lam yajib alaihil istitaru min jihatil kiblati faqat. Tidak wajib atasnya menutup dari arah kiblatnya saja. In istaqbalaha au istadbaroha. Jika dia menghadap ke arah kiblatnya atau membelakanginya. Hah? Apaan? Jadi yang wajib ditutup kalau kita buang hajat berbarengan kan depan ongkoh, belakang ongkoh kan begitu. Ini yang kita tutup yang sebelah mana? Apa dua-duanya kita tutup depan belakang? Apa gimana? Yang wajib kita tutup itu hanya yang ngadep ke arah kiblat doang. Jadi nggak usah depan belakang. Jadi yang kita tutup yang ngadep ke arah kiblat doang. Gitu. Baik itu ketika dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi yang kita tutup cukup yang ngadep ke arah kiblat aja. Meskipun dua-duanya buang. Gitu. Belakang buang, depan buang. Wa yushtaratu fi irdis satiri an ya'umma, atau ya'amma boleh ya, an ya'amma jami'a ma tawajjaha bihi ilal kiblati
walau zujajan wa huwa minas surrati ilal ardi sawaun fi dzalika alqaimu wal jalisu. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi irdis satiri pada lebarnya penutup. Irdi lebar atau urdin boleh ya, atau ardin boleh. Disyaratkan dalam lebarnya penutup an ya'amma bahwa dia menjangkau jami'a ma tawajjaha bihi semua apa yang menghadap dengannya ilal kiblati ke arah kiblat. Bahwa dia bisa menutupi semua apa yang mengarah ke arah kiblat. Walau zujajan sekalipun penutupnya itu dari kaca. Jadi penutupnya itu lebarnya yang bisa menutupi, mencakup semua tubuh kita yang mengarah ke arah kiblat. Itu penutupnya, lebarnya. Ini bukan cuma bagian anunya doang yang ketutup, bukan, semua badannya. Gitu. Apa? Maksud Tri? Enggak. Lagi-lagi nih ya, kalau sekarang mah ini bahasan ini kurang kepake karena kita rata-rata udah buang airnya udah di toilet semua udah. Ada temboknya. Ini mah kalau bahasan ini kepakainya kalau kita lagi buang air di bulakan, di kebun, atau kalau kayak Bang Ipang di tiang listrik. Wa huwa minas surrati ilal ardi. Surrah itu ya surti lagi. Kalau surti temennya Tejo. Wa huwa minas surrati yaitu dari pusar ilal ardi sampai tanah. Sawaun fi dzalikal qaimu wal jalisu. Sama saja pada hal itu baik yang berdiri dan yang nongkrong. Pokoknya kalau yang berdiri berarti yang dia tutup dari arah kiblat itu dari pusar sampai bawah sampai tanah, yang duduk pun dari pusar sampai tanah. Sama aja, yang nongkrong segitu, yang diri ya segitu. Apa ngerti? Penutupnya tuh. Jangan mentang-mentang tadi yang haram menghadapin kiblat cuma barangnya doang, ntar yang ditutup dari kiblat barangnya doang, bukan. Pokoknya setinggi pusar sampai tanah. Itu batasan lebar penutupnya. Falau qada hajatahu qaiman fala budda an yasturo min surratihi ila maudhi'i qadamaihi syianatan lil qiblati wa in kanatil auratu tantahi lirrukbati. Falau qada hajatahu qaiman, kalau seandainya dia buang hajatnya sambil berdiri, ya tentunya kalau pipis ya. Kalau emang nggak bisa berdiri. Kalau pipis ini mah. Kalau seandainya dia buang hajatnya dalam keadaan berdiri, fala budda, maka dia harus, kalau dulu ngertiin apaan? Mau tidak mau begitu. Mau tidak mau. Kudu gitu. Fala budda, maka mau tidak mau an yasturo, dia bahwa dia menutup min surratihi dari pusarnya ila maudhi'i qadamaihi sampai tempat berpijak telapak kakinya. Syianatan lil kiblati, untuk menjaga arah kiblatnya.
Ya kalau berdiri pokoknya dari pusar sampai bawah, sampai tanah yang ditutup. Wa in kanatil auratu tantahi lirrukbati, sekalipun keadaan auratnya itu terhenti sampai lutut. Meskipun auratnya cuma sampai lutut, tetap aja yang ditutup sampai kaki juga, sampai telapak kaki gitu. Makanya biasanya kalau tempat pipis yang berdiri itu biasanya segini udah jagaannya, temboknya sepinggang. Jarang yang sampai dada, jarang penutupnya. Kecuali urinoir dah, urinoir memang lembangan itu ya doang kalau urinoir mah. Wa yushtaratu ayyakuna bainahu wa bainas satiri talatatu adru'in. Dan disyaratkan bahwa keadaan jarak antara dirinya dan diantara usaha satiri di antara dirinya dan di antara penutupnya talatatu adru'in, 3 diro. Kalau 1 diroknya 50 cm berarti 1,5 meter jaraknya antara dia dan penutupnya. Kon kagak ada lagi ruangannya, WC cuma 1 meter. WC di rumah berapa meter mau Uci? Oh lebar ya. Lebar. Ini biasanya kalau toilet umum tuh rada sempit penutupnya, temboknya. Masuk. Kalau lega itu mah kalau mesin cuci masuk ke Roni mah. Antara dia dan penutup itu 3 zero atau 1,5 meter. Fa'aqalla atau kurang dari itu. Bidira'il adamiyil mu'tadili, dengan zero manusia yang normal. Ini maksimalnya 3 diro. Makin dekat makin cakep. Kolomnya hilang, kolomnya. Apa bang? Wala yahrumu istiqbalul mushafi au istidbaruhu bibaulin au go'itin wa in kana a'zoma minal kiblati. A'zoma ya jadi khobar kana, isimnya muqaddar, balik ke mushaf. Wala yahrumu dan tidak haram istiqbalul mushafi au istidbaruhu, menghadap ke mushaf atau membelakanginya. Bibaulin ketika buang air kecil, ketika pipis, au goitin atau Ya cuma kalau bisa mah jangan. Ya lo kita lagi kencing depan kita Quran begitu. Kalau bisa mah jangan. Tidak haram menghadap ke arah mushaf atau membelakanginya ketika pipis atau Wa in kana a'zoma minal kiblati, sekalipun keadaan Al-Qur'an itu, keadaan mushaf itu lebih agung dibanding kiblat. Meskipun keadaan Al-Qur'an itu lebih agung dari kiblat. Tapi kalau ngarep kiblat mah haram,
ngadep mushaf nggak haram. Cuma kalau bisa ya jangan. Li'annahu qad yatbutu lil mafduli ma la yatbutu lil fadili. Karena terkadang ditetapkan hukum untuk yang lebih rendah nilainya ma la yatbutu lil fadili, apa yang tidak ditetapkan untuk hal yang lebih mulia. Qadiyat butulil mafduli, terkadang ditetapkan hukum untuk sesuatu yang lebih rendah nilainya mala yatbutulil fadili, apa yang tidak ditetapkan untuk sesuatu yang mulia, yang lebih mulia. Fadil itu yang lebih mulia, mafdul yang lebih rendah. Hah? Iya. Fadil tambah mim mafdul. Apaan? Bang Mak. Kalau bahasa kita mah fadil yang menang, mafdul yang dikalahin, yang kalah gitu. Nah, bahasa kita aja mah. Fadil yang menang, padul yang kalah. Lakin idza kana dzalika ala wajhin yu'addu izdira'an haruma bal qad yakunu kufron. Lakin akan tetapi idza kana dzalika, apabila keadaan hal itu pipis menghadap ke Al-Qur'an, dzalikanya baliknya ke pipis menghadap Al-Qur'an atau membelakangi Al-Qur'an, ala wajhin yu'addu izdira'an, di atas tujuan yang dianggap sebagai penghinaan atau merendahkan Al-Qur'an, haruma, maka haram hukumnya. Kalau pipis ngadep Qur'annya dengan tujuan merendahkan Al-Qur'an, haruma, haram. Bal qad yakunu kufron, bahkan bisa jadi kafir. Kalau sekarang kita jarang dah kalau pipis ngadep Qur'an mah. Ini kebanyakan kita Qur'an di depan kita, katanya pules. Itu kebanyakan sekarang kita mah. Jadi Qur'an kita tinggal tidur. Dia aja. Atau padahal di kamar kita ada Al-Qur'an, kita lagi main aja sama bini. Plak-plok begitu. Hah? Gak sopan. Kalau memang niatnya untuk merendahkan Al-Qur'an, itu haram, bahkan bisa jadi kafir. Apaan? Makanya kalau dulu Imam Syafi'i, beliau bilang, saya nggak bisa tidur kalau di kamar saya ada Al-Qur'annya. Saya malu kalau saya tidur di kamar yang ada Al-Qur'annya. Quran lagi ngingetin kita aja, dia pulus amat itu. Kagak mau baca pisan apa begitu. Malu Imam Syafi'i kalau tidur di kamar yang ada Al-Qur'annya. Kalau kita sampai di depan Quran di depan kita tinggal tidur. Nyetel murotal biar pulas tidur. Kalau Imam Syafi'i malah nggak bisa pulas kalau di kamarnya ada Al-Qur'an. Malu sama Al-Qur'an.
Udah tuh. Ini mah di kuburan, yang baca, yang bercanda, yang ngobrol-ngobrol begitu. Kagak malu bisa nama Quran. Wa kadza yuqalu fi istiqbalil qabril mukarrami au istidbarihi. Begitu juga yang dikatakan pada menghadap ke kuburan yang dianggap mulia atau membelakanginya. Ilok, tapi ilok begitu. Nah, lagi pipis saya di depan makam Buya. Gitu. Begitu juga pendapat yang dikatakan dalam menghadap ke kuburan yang dimuliakan atau membelakanginya. Apa Umar? Ya tadi lagi-lagi kalau pipis mah kita jarang. Yang tadi kebanyakan ngobrol, ayo be, cekakak kikik. Habis malam Jumat kan habis zikiran, ngobrol dah tuh depan makam engkong, makam uwa gitu. Depan makam Buya jadi aja gitu. Apa maksudnya? Gitu. Kalau pipis mah kagak bakal dah kita mah. Ya gitu habis ziarah malam Jumat kaci pipis di makam situ kagak bakal dah gitu. Paling biasanya tadi dah ngobrol, mana ngomongin orang kan ngobrolnya. Gitu. Hah? Kagak mau salah besar rumahnya. Lah udah 10:30. Terus ini dikit lagi. Iya dah dikit lagi. Kada apa dahul wanai. Segitu dikitnya apa gimana? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Wanai. Wala tajlis liqodo ilhajati fi mutahadditin nasi. Ongko disumpahin juga sama orang. Wala tajlis dan jangan kamu nongkrong liqodo ilhajati untuk buang hajat fi mutahadditin nasi di tempat orang ngumpul. Kebangetan itu. Ya emang kita tahu itu tempat orang ngumpul, tempat orang ngobrol, kita berakin. Kebangetan itu mah. Wa huwa mahallu ijtima'in nasi fi syamsi sitaan wa zilli soifan. Wa huwa dan dia itu mahallu ijtima'in nasi tempat berkumpulnya masyarakat fi syamsi syitaan pada saat terang, pada saat cerah, syitaan di musim dingin, wazilli dan pada saat teduh, soifan di musim panas. Jangan tuh kalau ada memang tempat itu sering dijadiin tempat ngumpul, jangan dijadiin tempat tempat pipis. Wal muradu huna kullu mahallin ghairi mamlukin li ahadin. Yuqsadu li gordin kama isyatin aw maqilin. Fayukrahu dalika inijtama'u li amrin mubahin. Wal muradu huna dan yang dimaksud di sini kullu mahallin ghairi mamlukin, semua tempat yang tidak dimiliki li ahadin seseorang.
tempat yang tanpa tuan, yang tidak bertuan, kagak ada yang punya. Termasuk salah satunya tiang listrik. Itu kan punya pemerintah tuh. Meskipun kagak ditongkrongin orang, kagak. Apalagi kalau ada yang punya mah, ini yang enggak, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau dipunyai nama orang, ya nggak boleh. Meskipun pemerintah. Yang listrik nggak boleh kecil. Nggak boleh itu. Jadi yang dimaksud fi mutahadditin nasi ini dengan catatan ghairi mamlukin li ahadin, jika tidak bertuan, tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau ada yang punya, ya jelas haram. Tanah orang lagi kita jadiin tempat tempat pipis. Kalau sekarang kebanyakan tanah orang kita jadiin tempat buang sampah, itu haram hukumnya. Siapa di sini yang suka buang sampah di tanah orang? Semuanya. Kalau izin dulu orang yang tahu gitu udah diizinin. Udah diizinin. Ya kalau udah diizinin mah ya silakan. Cuma geblek aja orang yang ngizininnya. Tanahnya dibuangin sampah mau aja gitu. Hah? Ya kalau buat ngurung kan bukan pakai sampah, pakai puing. Yuksadu li gordin, yang biasa didatangi untuk sebuah kebutuhan, untuk sebuah keperluan. Ya, tempat itu memang tidak dimiliki oleh seseorang, tapi biasanya digunakan untuk satu keperluan, satu hajat. Kama'isyatin, seperti untuk aktivitas bekerja, au makilin, atau untuk tidur siang. Makilin, tempat tidur siang. Makanya kalau tidur siang disebutnya qailullah. Makil, tempat tidur siang. Fayukrahu dzalika, maka dimakruhkan hal itu in ijtama'u li amrin mubahin, jika mereka kumpulnya untuk sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang mubah. Orang-orang biasanya ngumpul di situ buat neduh, buat transaksi jual beli, atau buat tidur siang, istirahat. Itu makruh kita buang air kecil atau besar di situ. Wa illa fala, jika kumpulnya bukan untuk yang mubah, fala, maka tidak makruh. Hah? Biarakin aja udah. Ini tempat ini biasanya dijadiin tempat kumpul sama orang-orang pada mabok. Itu nggak makruh tuh. Bal qad yajibu, bahkan bisa jadi wajib biarakinnya. Bang Ipang, rumahnya biasanya dijadiin tempat buat judi atau buat mabuk-mabukan. Besok kita berakin aja bareng-bareng gitu. Balko diajibu, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. In lazima ala dalika daf'u maksiatin. Jika itu dapat, jika bisa atas yang demikian itu daf'u maksiatin, mencegah terjadinya kemaksiatan. Nah, tempat biasanya ngumpul ada nya kagak jadi ngumpul, ya nggak jadi maboknya di situ. Jika itu bisa mencegah terjadinya kemaksiatan, maka hukumnya malah wajib. Ada orang mau dangdutan malam-malam, kita biarkan panggungnya gitu.
Kaki di belakang. Di samping. Jika itu bisa mencegah terjadi kemaksiatan, bisa jadi malah yajibu, wajib. Gitu. Apa Pak Guru? Kalau pos ronda buat jaga sih nggak, jangan. Kalau buat jaga pos rondanya. yang repot kalau pos rondanya dibuat mabok, buat judi situ kan, itu yang repot. Baru udah itu wajib hukumnya tuh. Kalau sekiranya dengan kita lakukan hal itu mencegah terjadinya kemaksiatan, kagak jadi mabuknya di situ. Gitu. Oh, Bang Arte. Udah. Ngancam permana besok. Dah, wala tabul jam 10:30. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Kiai kali? Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.